Banjir yang menggenangi kawasan Pantura Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah berangsur surut. Kendaraan kini sudah bisa melintasi kawasan Kaligawe. Hingga hari ini banjir masih menggenangi kawasan Pantura Kaligawe, Semarang. Namun ketinggian air berangsur surut sehingga sudah bisa dilintasi oleh kendaraan. Banjir surut setelah petugas mengoperasikan pompa air selama 24 jam untuk menyedot air. Meski surut, sejumlah warga memilih menumpang truk daripada kendaraan mereka terjebak mogok di tengah jalan. Ratusan pasien panti rehabilitasi jiwa Maunatul Mubarok, Demak, Jawa Tengah kini dalam kondisi memprihatinkan. Akibat terdampak banjir, sebagian pasien kini terserang penyakit demam hingga gatal-gatal. Air keruh berwarna hijau menggenangi panti rehabilitasi jiwa dan narkoba Maunatul Mubarok di Desa Lengkong, Sayung, Demak. Sejak banjir melanda, 103 pasien dengan gangguan jiwa dan 15 pasien rehabilitasi narkoba seluruhnya dikumpulkan di teras bangunan. Tidak ada lagi kasur nyaman, yang ada saat ini hanya pagar bambu musola sebagai alas tidur. Setiap hari pasien harus menahan dingin, terlebih bila hujan deras mengguyur dan angin kencang menerpa. Berhari-hari lamanya terendam banjir menyebabkan sebagian pasien mulai terserang demam dan gatal-gatal. Puncaknya itu di hari Senin. Jadi ketinggian air mencapai 1 meter lebih dan lama-kelamaan air kan semakin lama otomatis kualitas airnya juga jelek, mengakibatkan beberapa pasien dan lain sebagainya itu sakit kulit, ya. Jadi gatal-gatal dan lain sebagainya. Meski telah mendapat bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Demak, bantuan berupa selimut, alat sanitasi, dan makanan masih dibutuhkan pasien panti rehabilitasi jiwa Maunatul Mubarok, Demak, Jawa Tengah. Dari Demak, Jawa Tengah, M. Taufik Budi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi pengungsian longsor di Kebumen, Jawa Tengah. Mensos juga melihat situasi dapur umum tempat warga mengungsi. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi korban longsor di Kebumen, Jawa Tengah. Di pengungsian, Mensos sempat menghibur anak-anak agar tidak trauma dengan kejadian longsor. Risma meminta pimpinan daerah dan kepala desa memikirkan wilayah relokasi untuk warga yang rumahnya sudah tidak bisa ditempati. Pemirsa, perayaan Imlek tahun ini terasa berbeda, terutama bagi pemain kesenian barongsai. Hampir tidak ada panggilan pekerjaan bagi mereka, bahkan saat perayaan Imlek seperti sekarang. Para pemain barongsai di Kabupaten Tuban, Jawa Timur tetap berlatih. Padahal perayaan Imlek kali ini tidak ada satupun tawaran pekerjaan yang masuk ke mereka. Biasanya barongsai Ronggolawe sedikitnya mendapat permintaan tampil minimal 5 kali. Tak hanya di kawasan Tuban, barongsai Ronggolawe juga sudah dikenal di kota lain di Jawa Timur. Waktu senggang ini pun dimanfaatkan para pemain untuk melakukan perawatan alat, supaya pada saat pandemi COVID-19 ini berakhir, peralatan tidak rusak. Tahun kemarin jauh. Kalau tahun kemarin pasti ada job. Sekarang saat pandemi ini sepi, nggak ada job. Ini tidak ada sama sekali? Nggak ada. Nggak ada ya? Kita gunakan untuk latihan, terus membersihkan alat, membenahi alat, sehingga nanti selesai pandemi kita tinggal memakai saat ada job. Tidak hanya pemain, pengrajin barongsai juga merasakan dampak pandemi COVID-19. Jika biasanya menjelang Imlek banjir pesanan, namun kini tidak ada satupun pemesan yang datang. Bahkan untuk sementara pengrajin berhenti beroperasi. Padahal di tahun lalu, biasanya pesanan dari Jombang, Mojokerto, hingga Sidoarjo. Sepi ya, karena tidak ada peringatan, tidak ada show, akhirnya banyak orang yang beli, jarang yang beli. Oh ya lumayan lah, ada sekitar 10 sampai 15. Biasanya pesanan berbentuk apa itu, barongsai apa? Berbentuk barongsai. Barongsai ya, satu paket.
Mereka berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga mereka dapat kembali tampil dan berkarya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wijayanto, iNews melaporkan. Miss Indonesia 2020 Carla Yuls menjadi tamu istimewa dalam bakti sosial operasi katarak gratis MNC Peduli di Rumah Sakit Islam Asy-Syifa Sukabumi, Jawa Barat. Carla memberi semangat dan menghibur pasien sebelum menjalani operasi. Semua tahapan bakti sosial dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat sebagai upaya mencegah penularan virus corona. Sejak pagi, Rumah Sakit Islam Asy-Syifa Sukabumi telah ramai oleh para peserta operasi katarak yang digelar oleh MNC Peduli. Bakti sosial MNC Peduli kali ini sedikit berbeda dengan kedatangan Miss Indonesia 2020 Carla Yuls. Ratu kecantikan asal Sulawesi Selatan ini tidak canggung dalam menyapa dan memberi semangat kepada puluhan pasien yang akan menjalani operasi katarak. Semoga cepat sembuh, lekas sembuh, pemulihannya juga pulih, dan pastinya untuk kedepannya semoga sehat selalu, diberkati, dan jauh dari yang namanya virus COVID-19. Jadi di tengah masa pandemi ini kan banyak fokusnya itu terhadap penanganan COVID. Tapi yang kita ketahui juga masih banyak di Indonesia gitu yang penderita katarak. Jadi kita di MNC Peduli tetap memperhatikan salah satu program yang kita jalankan setiap tahunnya adalah operasi katarak gratis. Operasi katarak bagi warga yang kurang mampu menjadi program rutin MNC Peduli. Oleh karena itu, mari berdonasi melalui rekening MNC Peduli sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Tim Liputan iNews melaporkan.